Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Luli Rizky. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Ogan Komering. Hari ini sudah bersama saya Ibu Dr. Randa Hajah Rosdiana MMMSI. Beliau merupakan Kepala SMP Negeri 7 Ogan Komering. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik Bu, terkait penugasan kami sebagai calon guru penggerak, salah satunya adalah yaitu mewawancara Ibu untuk berbagi pengalaman Ibu sebagai pimpinan terkait pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kasus dilema etika dan bujukan moral. Ibu, mohon waktunya Bu ya sebentar untuk saya mengajukan beberapa pertanyaan. Ibu sebagai pemimpin di sekolah ini tentu sering sekali ya Bu ya menghadapi permasalahan-permasalahan yang membuat Ibu dilema dalam mengambil keputusan. Jadi saya yakin Ibu menjawab beberapa pertanyaan saya ini nanti sudah sudah terbiasa Bu ya, karena sudah sering mengambil keputusan seperti ini. Nah Bu, pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu temui di sekolah ini yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Kalau namanya dilema di dalam suatu sekolah itu pasti ada, tetapi tergantung kita menghadapinya. Jadi kalau saya, dalam pandangan saya, ketika saya menghadapi pilihan, keduanya itu benar-benar. Kalau bujukan moral biasanya pilihan itu antara benar dan salah, terdapat itu yang namanya pelanggaran hukum atau aturan pada salah, itu pilihan sendiri. Jadi Ibu sudah terbiasa Bu ya mengidentifikasi Ya, mana yang kita salah satu pilihan. Iya, oke. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih Bu, Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Kalau kita sebagai atasan untuk mengambil keputusan itu pasti kita, saya akan terlebih dahulu memikirkan dengan sesama, serta saya mengenali dulu konsekuensinya serta keputusan yang akan saya ambil. Jadi selain itu saya juga kadang-kadang berdiskusi dengan para wakil kepala sekolah untuk memberikan masukan maupun pengalaman maupun penguatan serta atas keputusan yang sebaik-baiknya. Jadi dalam menjalankan pengambilan keputusan itu tentu Ibu Ya, tidak menelaah bisa, dulu ya. Bu ya. Sedangkan kita itu harus ada teman, wakil, Oh, kompromi. iya. Tidak bisa kita memutuskan dengan sendiri karena kita ini bukannya diktator. Ya, ya Bu. Berarti ada selain memikirkan Ya, solusinya juga ya, berdiskusi Bu betul. ya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam pengambilan keputusan itu apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu? Kalau saya mengambil keputusan itu harus menimbang, memikirkan dengan sesama, serta kita juga harus berkaitan terhadap keputusan saya. Apakah ada yang terlanggar, ada yang tersakiti atau yang terugikan, itu yang terutama kita pikirkan. Sedangkan untuk mengambil keputusan itu lebih sering juga saya bermusyawarah terlebih dahulu, karena wakil kepala sekolah ada sekolah ini, agar keputusan yang kita ambil itu bukannya hanya hasil pemikiran sendiri, karena sekolah itu bukan saya sendiri, berarti masih ada wakil. Iya betul Bu. Baik, jadi dalam mengambil keputusan itu Ibu sudah melakukan Ya. berbagai langkah-langkah Ya, dan prosedur Bu betul. ya, dikaji Ya, dulu, dikaji dulu, dipikirkan kompromi dulu, dulu, ya diskusi dulu. sebab akibatnya. Berarti tidak serta-merta mengambil Ya, keputusan tidak. Bu ya. Ya, betul. Baik Bu. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, hal apa saja nih Bu yang menjadi tantangan selama Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus yang sifatnya dilema etika Bu? Ya pasti adalah, antara lain kita harus berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam masalah perkara yang kita hadapi, serta yang memposisikan saya untuk mengambil keputusan.
saya juga perlu memperhatikan seperti kepentingan, kebutuhan semua pihak, baik itu terlibat agar keputusan saya tidak merugikan salah satu pihak. Jadi tantangannya itu Iya. mencari cara bagaimana agar keputusan ibu itu tidak merugikan, Iya, Bu betul, ya, betul. bermanfaat untuk semua pihak, Iya. Bu ya. Baik. Nah, selama ibu melakukan pengambilan keputusan dalam menemui berbagai kasus itu, Bu, apakah ibu sudah memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus, misalnya, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau ibu sudah punya jadwal tersendiri dalam penyelesaian kasus-kasus, seperti bentuk dan prosedurnya juga seperti apa, Bu, yang dijalankan? Jadi kalau kita menjalani sebuah kasus itu, yaitu kita itu harus pengertian, kurangnya pengertian dan berbagai pihak, seperti salah satu pihak yang memaksakan kehendaknya, pasti ada itu kan, supaya tidak terjadi hal seperti itu, agar saya bisa mengambil keputusan dengan memihak ke salah satu pihak. Misalnya pada kasus dilema sering yang kita hadapi itu harus kita menimbang, mendiskusikan. Iya. Jadi kalau kita memutuskan sendiri itu sudah berbeda. Makanya pengambilan keputusan itu berarti kita harapkan keputusan saya tidak merugikan pihak manapun. Itu yang penting. Jadi tantangannya sering seperti Iya, itu, Bu ya, ada betul. yang ingin memaksakan cepat Iya. keputusannya, Iya. begitu. Sedangkan semuanya harus ditimbang dulu, Iya, Bu ya. betul. Nah, ada jadwal khusus tidak, Bu, dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika, atau ibu selesaikan saja langsung di tempat seperti itu? Ini kan sering kita adakan ini seperti faktor-faktor ya. Bukan, Bu, jadwal ininya ada nggak jadwal khususnya? Oh Bu? tidak. Tidak. Saya kalau langsung aja, kita Bu ya. soal jadwal khusus itu tidak kita terjadwal, karena itu kan suka kita laksanakan secara spontan. Iya, kalau ada Karena kasus langsung kejadian itu diselesaikan. kan langsung diselesaikan. Kita sebagai pimpinan tidak bisa menunda-nunda suatu permasalahan. Nah, sekarang, Bu, dalam pengambilan keputusan itu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang dilema etika ini? Jadi kalau faktor-faktor yang sering mempermudah itu seperti membantu dalam pengambilan keputusan itu dalam kasus-kasus dilema Dibantu oleh yang jasa wakil, Iya. dan yang terkait dalam kejadian ini. yang semua pihak yang terlibat, ya, Bu ya. Pertama ini waka kesiswaan. Ya, kalau masalahnya berkaitan dengan siswa, ya, Bu ya. Baik. Nah, Bu, ini pertanyaan terakhir dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Pertanyaan terakhir. Ya. Jadi pertanyaan terakhir itu berarti pertanyaan yang menutup. Baiklah, kita ini masih berhubungan dengan dilema etika ya. Jadi bagi saya etika itu mengambil keputusan mengenai suatu masalah. Jadi kalau suatu permasalahan itu pasti kasus dilema etikanya itu sebaiknya mempertimbangkan banyak hal, baik itu memikirkan dengan seksama, dengan harapan keputusan yang diambil itu tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak manapun. Jadi itu, Bu ya, pembelajaran yang Ibu ambil dari pengambilan keputusan setiap bertemu dengan kasus-kasus yang dilema etika. Baik, Bu, terima kasih banyak atas waktunya, atas berbagi pengalamannya. Semoga ke depan semua keputusan yang Ibu ambil bermanfaat bagi orang banyak, tidak merugikan pihak manapun. Sehat selalu, Bu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Wuli Rizky. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Hari ini saya bersama Ibu Sukma Puspa Saryanti SDD. Bu Sukma merupakan Kepala SD Islam Terpadu Tunas Cendikia Batu Raja. Assalamualaikum Bu Sukma, selamat pagi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah selalu sehat selalu. Alhamdulillah. Gini Bu, terkait penugasan kami dalam pendidikan guru penggerak, salah satunya adalah melakukan wawancara, menggali pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah terhadap hal-hal yang kasus-kasus yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusannya, seperti kasus-kasus yang membuat dilema atau tidak. Kami ingin melakukan wawancara sedikit Bu tentang itu. Boleh. Ibu bersedia Bu ya? Ya, siap. Terima kasih Bu. Ibu pasti sering ya Bu ya menghadapi kasus-kasus atau permasalahan, entah itu berkaitan dengan peserta didik ataupun dengan guru atau masyarakat di sekitar sekolah yang membuat Ibu dilema dalam mengambil keputusannya. Sering ya Bu ya? Sering sekali. Pasti banyak kasus-kasus seperti itu Bu ya. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang harus Ibu ambil keputusannya? Apakah kasus itu merupakan sebuah dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya, betul sekali. Biasanya adanya dilema etika itu karena memutuskan di antara pilihan yang sama-sama masuk akal, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral itu dapat dilihat dari alasan dalam pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka itu termasuk dalam dilema etika. Namun jika alasannya tidak sesuai, maka itu termasuk dalam rujukan moral. Jadi selama ini Ibu sudah bisa mengidentifikasi Bu ya, yang mana kira-kira yang membuat dilema atau yang sudah jelas benar salahnya, yang tidak perlu dilema lagi dalam pengambilan keputusannya Bu ya. Baiklah, bagaimana Bu Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya berdiskusi dengan wakil kepala sekolah di sekolah ini, atau juga di sekolah kebetulan ada tim manajemen khusus yang menangani setiap permasalahan yang terjadi di sekolah. Maka ketika ada dilema yang terjadi di sekolah, kami berdiskusi terlebih dahulu sehingga bisa membuat keputusan yang tepat. Oh iya. Jadi dalam mengambil keputusannya Ibu senantiasa untuk dikaji dulu Bu ya, berdiskusi dulu sebelum mengambil keputusannya. Nah, ada nggak langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini sebelum mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Ya, biasanya kami mengadakan rapat atau semacam diskusi kecil dengan tim tadi, dengan wakil kepala sekolah juga dilibatkan. Kemudian dibahas secara mendetail, kemudian saya kaji ulang dan telaah ulang apakah keputusan ataupun pendapat yang disampaikan ini sudah bisa menjadi pemecahan dari permasalahan yang ada. Jangan sampai kebijakan yang diambil salah seperti itu. Jadi tidak langsung mengambil keputusan gitu ya, tetap ada prosedurnya. Ibu diskusi dulu, dikaji dulu, ditelaah dulu seperti itu. Jadi jangan sampai keputusannya nanti ada yang merasa dirugikan dari keputusan itu. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya di awal kita harus mencegah dulu ya, jangan sampai ada terjadi dilema-dilema etika dalam proses pembelajaran di sekolah. Namun kadang apabila sudah terjadi permasalahannya, maka yang terpenting adalah memperhitungkan manfaat dari keputusan yang sudah kita ambil tadi dari hasil diskusi dengan tim tadi. Oke, jadi hal efektif itu yang pertama adalah pencegahan Bu ya, jangan sampai kasus-kasus dilema etika ini terjadi. Namun apabila sudah terjadi, yang paling penting adalah keputusan itu
memberikan manfaat Bu ya, merupakan keputusan yang terbaik. Selanjutnya Bu, dalam melakukan pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dihadapkan pada dilema etika itu, Ibu menghadapi tantangan nggak? Tantangannya mungkin karena sebagai manusia ya, kita sebagai manusia biasa, sebagai manusia normal, kadang ada rasa kemanusiaan, Iya. rasa kasihan seperti itu. Jadi kadang-kadang menimbulkan rasa kurang tegasnya sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan. Jadi sering menghadapi tantangan itu Bu ya, Iya, merasa tidak enakan, mungkin benar seperti sekali. itu Bu ya. Oke. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau sudah punya jadwal tetapnya Bu untuk pemecahan kasus-kasus dilema etika, dan bentuk serta prosedur yang dilakukan itu seperti apa? Tidak ada sih, kalau untuk jadwal khusus itu kita tidak ada. Jadi ketika problem itu muncul di hari itu, ya kita langsung selesaikan di hari itu. Jadi walaupun tidak ada jadwal khusus, ada waktu khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus, tapi begitu ada permasalahan secara Langsung sigap, kita selesaikan. ya lebih baik langsung diselesaikan Bu ya, Betul. agar tidak nanti berkepanjangan, nanti malah melebar permasalahannya, mungkin seperti itu. Baik Bu, selanjutnya ada nggak nih seseorang atau faktor-faktor pendukung yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Untuk tim khusus sih tidak ada, tapi tetap tadi ketika mengambil keputusan saya melibatkan tim dari Iya. sekolah ini sendiri. Apabila kasus ini sudah agak tinggi, maka biasanya saya melibatkan yayasan dalam penyelesaiannya. Jadi banyak Bu ya, Ya. yang membantu, mempermudah Ibu dalam mengambil Iya, keputusan, memberi masukan seperti itu. Ya, jadi Ibu tidak merasa sendirian, Ya, dilemanya betul. bisa berbagi seperti itu Bu ya. Oke, nah Bu, pertanyaan yang terakhir dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang membuat dilema, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Dalam mengambil keputusan itu tidak semua hal kita anggap benar. Jadi dalam mengambil keputusan kita harus melihat dari berbagai sisi dan berbagai pendapat dari orang lain seperti itu. Baik, terima kasih Bu ya. Ya. Semoga nanti saat menemukan kasus-kasus seperti ini lagi, Ibu sudah karena Ibu sudah terbiasa dengan Ya. permasalahan seperti ini, semoga kedepannya dalam menangani kasus-kasus ini bisa mengambil keputusan yang terbaik, yang bijak dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih banyak Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.